teman-teman, sekarang kita udah sampai di Taman Hutan Juanda yang berlokasi di Dago, Bandung. Yuk ikut keseruan kita seharian di sini. Tahura Juanda merupakan kawasan konservasi yang terpadu antara alam sekunder dengan hutan tanaman dengan jenis pinus yang terletak di daerah aliran Sungai Cikapundung dan Citarum yang membentang mulai dari Curug Dago, Dago Pakar, hingga Curug Maribaya yang merupakan bagian dari kelompok hutan Gunung Pulau Sari. Nah kawan-kawan, jadi di sini kita udah ada di tengah-tengah dari Tahuranya. Di sini tuh ada jembatan untuk menyeberangi daerah-daerah wisata lainnya. Di sana tuh ada taman bermain juga teman-teman. Kalau kita jalan lebih jauh lagi, kita akan ke tempat Taman Kelinci. Nah, kalian kepo gak di sana ada apa aja? Ikutin aku yuk. Taman terbesar yang pernah dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda ini pada awalnya merupakan hutan lindung dengan nama Hutan Lindung Pulau Sari dengan luas 590 hektar. Perintisnya dimulai pada tahun 1912 bersamaan dengan pembangunan terowongan penyadapan air Sungai Cikapundung, sekarang dikenal sebagai Gua Belanda, yang peresmiannya dilakukan pada 1922. Nah teman-teman, di Tahura ini tuh sering dipakai untuk warga sekitar berlari, beraktivitas, berolahraga seperti kebun raya di Bogor. Tahura Juanda memiliki tipe vegetasi hutan alam sekunder yang didominasi oleh jenis pohon pinus, kaliandra, bambu, dan berbagai jenis tumbuhan bawah seperti tumbuhan tagline. Di Tahura Juanda ini terdapat 40 family, 112 spesies dengan jumlah diperkirakan sekitar 2.500 pohon. Fauna yang terdapat di dalam kawasan Tahura Juanda antara lain seperti musang, tupai, kera, kepodang, ketilang, dan ayam hutan. Bahkan pada saat perjalanan seringkali ditemukan monyet ekor panjang. Halo teman-teman, jadi kita tadi udah ke Gua Jepang. Gua Jepang. Di guanya itu masih asli gitu loh, belum direnovasi sama pihak Tahuranya. Di sana tuh katanya dibangun dari 1943 sampai 1945. Tapi karena kita udah merdeka duluan turun 45, pembangunan gua Jepang itu diberhentikan. Jadi kayak ada beberapa spot yang masih bisa tembus lagi ke dalam. Itu tuh mereka zamannya Romusa. Romusa ya, zaman Romusa. Jadi teman-teman, di sini selain ada gua Jepang, ada juga gua Belanda. Ini udah versi bagusnya, udah dicat dan dikeramik. Tuh, jadi gua Belanda ini udah direnovasi dari pihak Tahuranya. Nah, ini hewan yang kami temukan pada saat perjalanan, yaitu monyet ekor panjang. Objek wisata yang terdapat di dalam Tahura Juanda ini antara lain ada Gua Belanda, Gua Jepang, Tebing Keraton, yang dimana di Tebing Keraton ini berdasar hasil wawancara kami, sering dilakukannya pengamatan untuk burung elang. Lalu terdapat Curug Oma, Curug Maribaya, dan Curug Dago. Beberapa kilometer di dalam hutan Juanda ini terdapat budidaya lebah untuk memanfaatkan hasil madunya sebagai mata pencarian warga lokal untuk diperjualbelikan kepada wisatawan. Sejauh 5 km dari loket tiketing terdapat penangkaran rusa hutan. Aku nanjak demi kamu loh. Kamunya kok sedih gitu sih? Aku udah jatuh 3 kali loh demi kamu. Hei, Ciko, kita udah jauh-jauh demi kamu. Dari itu aja. Ambil. Itu sampah aja, itu sampah. Wadi. Ambil. Jadi kita hanya spesialisasikan khususkan hanya untuk kukang dan juga ada satwa primata lainnya yaitu monyet. Monyet juga ada cuma 2 jenis, monyet ekor panjang sama beruk gitu. Tapi isu kenapa kita bantu penyelamatan lebih ke konflik dan kesejahteraan satwa gitu. Ini
Yang paling banyak kukang. Kenapa? Memang karena ini satwa dilindungi. Kita masih mengacu pada 3 spesies utama. Jadi ada kukang Kalimantan, kukang Jawa, dan kukang Sumatera. Gitu. Kenapa dilindungi? Berarti ada masalah. Masalahnya adalah eksploitasi. Eksploitasi ini jadi kenapa tiba-tiba muncul kukang-kukang di Jawa? Misalnya eksploitasi ini macamnya apa sih? Eksploitasi yang di tingkat kita adalah pemeliharaan. Naik ke pemeliharaan pasti ada demand perdagangan. Terus dari supply demand perdagangan kemana? Dan perdagangan ini cikal bakal masalah awal. Kenapa ada kukang-kukang yang harus kita selamatkan? Jadi ketika banyak demand permintaan orang itu terhadap kukang, akhirnya stoknya kan harus lumayan ya, harus nyediain stok banyak buat si dijual. Ada kukang Jawa ada, gitu. Tapi ketika kukang Jawa sulit untuk dicari, demandnya stoknya bagus. Karena di sini di samping destinasi wisata untuk menarik pengunjung juga, di samping hutan konservasi ini hutan wisata alam mungkin ada juga wisata kebudayaan, wisata kuliner juga ada. Karena fungsi hutan itu sendiri di samping hutan konservasi penghijauan ada merangsang masyarakat sekitar untuk berwirausaha di sini. Karena kita dengan pasal yang kan bahwa fungsi hutan itu untuk keberlangsungan hajat orang banyak, di samping pegawai ini masyarakat sekitar juga bisa merasakan dampak dari adanya hutan. Banyak sekali yang sekarang menjadi permasalahan itu kayak monyet ekor panjang. Sekarang udah overpopulasi yang akhirnya dia merambah para pedagang. Pedagang itu kalau kita lengah 2 atau 3 menit atau makanan-makanan yang disajikan untuk para pengunjung atau para customer, kapan monyet-monyet itu udah jadi berubah ya, ada perubahan dari monyet itu sendiri. Yang dulunya dia makan sangat pangkala, sekarang udah merambah keluar itu dia makan pangkala, yang akhirnya itu perubahan itu terjadi mungkin karena salah satu penyebabnya karena pengunjung itu sering memberi makan monyet-monyet itu sendiri, yang akhirnya mereka ketakutan. Akhirnya juga setiap pengunjung itu menjadi sasaran mereka. Karena ketakutan atau panik dengan banyaknya monyet itu sendiri, mereka berlari takutan yang akhirnya kecelakaan atau kecelakaan sendiri. Segala cara udah kita lakukan, namun belum ada cara yang benar-benar pas untuk menanggulangi overpopulasi monyet ekor panjang itu. Untuk saat ini belum ada solusi yang pas buat mereka. Kita dari pihak pemerintah atau dari pihak pengelola itu menyediakan pohon-pohon perangsang satwa supaya mereka tidak terlalu dekat dengan wilayah-wilayah pemanfaatan. Makanya di hutan itu ditanamin pohon-pohon buah-buahan kayak durian, avocado, apel, nanam dan sebagainya itu sudah kita tanamin kita sendiri. Namun karena mungkin terlalu banyak monyetnya, sementara pakan yang ada di hutannya kurang, mereka merambah ke area-area pemanfaatan. Kalau hewan liarnya itu di samping monyet ekor panjang, babi juga masih ada, musang masih ada, masih ada yang penaskanannya yang berbahaya. Kucing hutan juga masih berbahaya. Karena disarankan di sini tidak main di malam hari di sini. Jam operasional pun dari jam 8 sampai jam 4. Coba saran-sarannya, ide-idenya atau inovasinya coba sampaikan ke pihak pengelola bila mana punya ide yang baik. Buat alam. Karena di sini tempat pelintasan alam bermacam jenis hewan. Biasanya di titik kamera itu ada di pemancarnya itu ada di blok pelintasan. Sebenarnya 103.330 di samping. Walaupun curian hewannya, karena hewannya itu lebih pintar, mungkin jarang-jarang itu paling orang yang